Selamat pagi semuanya, teman-teman yang baik di dunia maya. Ya, semoga dengan adanya video ini teman-teman juga bisa membantu saya untuk nge-up video saya agar kalian itu bisa belajar tentang Uighur lebih jauh. Kalau kita bicara tentang budaya orang, itu kan nggak ada habisnya. Sama kayak kita belajar di suku kita, maksudnya saya orang Jawa. Suku Jawa ini memiliki budaya yang bermacam-macam di setiap daerahnya. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu memiliki budaya masing-masing dan memiliki kostum masing-masing. Nggak sama. Jawa Timuran di Surabaya nggak sama dengan budaya kita. Walaupun sama-sama kebaya, tapi kan patternnya itu bisa dibedakan. Nah, kita kembali ke Uighur. Uighur itu pun juga sama. Uighur itu dibagi dari berbagai klan, yaitu klan dari Uighur kuno dan Uighur modern. Di setiap wilayah di Xinjiang, orang Uighur berdomisili, khususnya di otonomus Uighur, Kashgar dan Hotan, itu memiliki budaya dan kostum yang berbeda-beda. Begitu juga dengan topi. Nggak semua orang Uighur itu menggunakan topi ini ya, tapi ini rata-rata digunakan oleh orang Uighur yang dari klan Kazakh ya. Ya Dilraba juga pakai ini kan, dia dari Kazakh. Klannya Kazakh. Nah, kalau kita ke Hotan atau ke Kashgar, kita akan menemukan orang-orang Uighur juga dengan budaya yang beda lagi. Mereka berjilbab dengan menggunakan topi kecil di sini. Itu namanya topi Taribaik. Topi terkecil di dunia dengan ukuran 10 cm. Pernah masuk di Guinness Book of the Record. Kita mau mengenal Uighur nggak cuma mandek dari satu titik. Karena banyaknya klan tadi gitu loh. Setiap daerah, wilayah itu nggak memiliki satu budaya, satu kostum. Gimana saya harus menjelasinya? Di video sebelumnya, saya nge-stage orang dengan mewawancarai ya cicat dengan orang Uighur yang katanya akunya orang Uighur. Tiba-tiba kok dia nyetuk jilbab hijab itu dilarang oleh pemerintah Tiongkok. Lah, gimana maksudnya ini? Makanya saya bilang, itu yang melarang pemerintah Tiongkok atau etnisnya. Karena di Yutian sendiri, di Hotan ya, itu di wilayah di mana ditemukannya basis toilet. Ya saya nggak bisa bilang itu ya, takut kena violation nanti. Yutian, orang di Yutian itu, Uighur di Yutian itu, mereka rata-rata pakai jilbab, jadi kerudung gitu, terus ada topinya itu. Gimana dia bisa bilang dilarang? Karena dia sendiri nggak paham dengan budayanya. Oh, dia masih bocil. Kenapa nggak menjelasin? Karena setiap topi yang dipakai itu punya maksud tersendiri. Seperti ini misalnya. Ini topi Uighur yang rata-rata hidup di wilayah Urumqi dan juga sebagian di Kashgar juga ya. Ini adalah keunikan orang-orang di sana. Dia punya patternnya banyak ini. Itu punya maksud tertentu. Orang yang dapat topi kayak gini dari orang Uighur itu adalah orang terhormat. Orang terhormat dari jauh, maksudnya orang asing.
dihormati sama mereka. Makanya dikasih topi ini. Kalau kalian mengunjungi Urumqi atau Kashgar lah, pasti dapat topi ini. Nggak usah beli. Itu pun kalau kalian punya relatif orang Uighur ya, orang di Xinjiang ya. Kalau enggak ya beli aja sendiri. Gimana bisa menuduh pemerintah Tiongkok melarang penggunaan hijab pada wanita Uighur? Lah sedangkan wanita Uighur saja bermacam-macam budayanya itu, kostumnya itu juga berbeda-beda. Ya sama kayak wanita Kazakh di Kazakhstan sana, Uighur di Kazakhstan sana. Mereka punya ciri khas juga topi yang bisa menandakan status perkawinan mereka. Nah, ada fungsinya kan, ada maknanya kan. Harus tahu ini. Jangan langsung akhirnya disebarluaskan. Akhirnya terjadi chaos, terjadi banyak kesalahpahaman di antara orang-orang Indonesia. Bahwa benar-benar orang Tiongkok itu melakukan pelarangan penggunaan hijab pada wanita Uighur. Lalu sedang wanita Uighur sendiri aja memiliki bermacam-macam, berpuluh-puluh kultur loh ya, budaya topi. Aduh. Mau belajar tentang bangsa lain itu nggak akan ada habisnya. Tak kasih tahu kalian. Jangankan bangsa lain, bangsa kalian sendiri. Orang Jawa itu juga punya kultur yang banyak. Bercabang, di mana-mana bercabang. Nanti saya kasih lihat video-videonya ya. Di situ sudah saya terjemahin buat kalian agar kalian bisa mengerti seperti apa sih Uighur itu. Dan apa macam-macam dari orang Uighur, jenis orang Uighur itu apa aja gitu. Tolong yang itu ya, mau ngajarin bahasa Mandarin sama orang Indonesia malah menjurus ke sini. Parah. 听说汉族人最怕戴绿帽子，可是绿色的小花帽呀，是我们维吾尔族人的最爱。在新疆呢，绿色的花帽一般都是老人戴的，或者是用来送给尊贵的客人。维吾尔族人在绿色的花帽上装饰了很多的花纹，比如葡萄花、巴达木花等等。所以啊，象征着生命力的绿色就成为了维吾尔族人的最爱。如果你来新疆做客，维吾尔族人送给了你一顶绿色的小花帽，这说明啊你是远方来的贵客，你可千万不要误会喽。这是昆仑山下一次寻常的节日聚会，姐姐面含微笑，正在给略显羞涩的小妹佩戴于田小花帽。这是女性成年并可以承担家庭重任的标志。在塔克拉玛干沙漠南沿的于田、民丰、策勒、且末一带，维吾尔妇女头上戴着一种小如酒盅的帽子，维语称克奇克泰里拜克，意为小帽，是世界上最小的帽子，直径不足10厘米，做工十分讲究。妇女们把它用针别在头巾的右侧，远看时犹如一朵小花，近看方知是一顶袖珍小帽，样子十分别致，已被载入吉尼斯世界纪录大全，并列为国家非物质文化遗产保护项目。泰里拜克小花帽选用花缎料和望平绒缝合打底，再套上缝制好的黑羊羊皮，最后在木质模具上定型而成。它代表了于田地区独特的地域文化和审美情趣。在当地的节日聚会上或者婚礼的殿堂里，一排排戴着小花帽、穿着剑服的妇女们坐在一起，宛如一幅历经岁月洗礼和沉淀的油画。而其中的老者们，或许是看透了人间沧桑，脸上的皱纹在那朵雅致小花帽的映衬下，显得格外的沉静和慈祥，俨然成为一道独特的风景。新疆人为什么喜欢戴花帽？新疆人头顶上的花帽是维吾尔族服饰的重要组成部分，维吾尔语叫斗帕。花帽的历史悠久，种类繁多，不同造型、不同色彩、不同图案的花帽大致有50余种。每逢节假日或聚会时，维吾尔人都要以精巧漂亮的花帽装饰打扮自己。同时，花帽更是一个有益的链接物，作为珍贵的礼品赠送给亲朋好友和尊贵的客人，代表着维吾尔族朴实、纯真的感情和深厚的友谊。而且不同年纪的人戴的花帽也是有讲究的。